Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khadijatun Uli Nafisa dengan NIM 20105011043. Di sini saya akan menyelesaikan kasus yang diberikan oleh Ibu Vidya untuk makul statistika. Di sini sudah terdapat kasus 1. Di sini bisa dibaca sendiri ya untuk mempersingkat waktu. Setelah itu kita membuka aplikasi SPS. Di sini saya menggunakan aplikasi SPS versi 20. Di sini saya sudah mengisi semuanya untuk mempersingkat waktu. Di sini untuk name-nya, untuk baris pertama adalah mula-mula dan untuk baris kedua adalah pemanasan. Untuk desimalnya adalah 2, untuk labelnya adalah mula-mula, untuk pemanasan, dan untuk valuesnya tidak ada. Untuk measure-nya adalah scale, selain itu kita abaikan. Habis itu kita masuk ke data view. Habis itu kita masukkan data mula-mula. Ini data dari mana? Dari kasus pertama. Setelah itu kita mencari rata-ratanya terlebih dahulu. Bagaimana cara melakukan rata-rata? Caranya adalah analisis, deskriptif statistik. Langsung kita klik deskriptif. Setelah itu mula-mula dimasukkan ke variabel S dan pemanasan dimasukkan ke variabel S. Setelah itu kita klik options. Untuk options kita memilih pemilihan saja. Habis itu kita klik continue. Setelah kita klik continue, kita klik OK. Setelah kita klik OK, akan keluar outputnya. Dan ini adalah outputnya. Berdasarkan tabel output diperoleh hasil rata-rata pH emulsi mula-mula adalah 4,5375 dan untuk pemanasan 3,9725. Dengan demikian, secara statistik deskriptif dapat disimpulkan bahwa rata-rata pH emulsi mula-mula lebih besar daripada pemanasan. Maka ada perbedaan antara pH emulsi mula-mula dengan pH emulsi setelah dilakukan pemanasan. Selanjutnya kita akan melakukan uji normalitas. Caranya adalah kita klik analis, setelah itu kita masuk ke deskriptif statistik, setelah itu kita masuk ke explore, setelah itu kita klik, habis itu mula-mula dimasukkan ke dependent list, begitu juga dengan pemanasan dimasukkan ke dependent list. Setelah itu display, jangan lupa kita pilih plots. Setelah itu kita masuk plots. Untuk plotsnya, untuk deskriptif kita memilih system and leave. Untuk plots-nya kita memilih none. Jangan lupa normality-nya kita centang, dan untuk split vs leave-nya kita pilih none. Setelah itu kita continue. Setelah itu kita OK. Dan ini hasil dari uji normalitas. Setelah itu kita mengerjakan uji homogenitas. Ini homogenitas di sini seperti tadi, kita masuk ke SPS. Setelah itu bedanya di sini adalah name dari baris 1 dan baris kedua. Baris 1 adalah perlakuan dan baris kedua adalah pH. Untuk perlakuannya desimalnya adalah 0 dan labelnya perlakuan. Untuk valuesnya adalah 1 sama dengan mula-mula dan 2 adalah pemanasan. Setelah itu kita klik OK. Dan untuk measure-nya adalah skill. Untuk pH-nya adalah desimalnya adalah 2, untuk labelnya adalah pH, dan untuk valuesnya tidak ada, dan measure-nya sama seperti perlakuan adalah skill. Setelah itu kita masuk ke data view. Setelah kita masuk ke data view, maka kita harus mengisi data view. Satu ini adalah dari nama, tadi 1 ada sama dengan adalah mula-mula. Berarti ini kita tulis mula-mula, jadi akan menjadi 1. Ini dari mana? Ini dari data mula-mula, dan 2 ini adalah dari pemanasan. Begitu. Setelah itu kita klik analis. Setelah kita klik analis, kita klik deskriptif statistik. Habis itu kita klik explore. Setelah kita klik explore, pH dimasukkan di dependent list, dan untuk perlakuan kita masukkan ke faktor list. Setelah itu kita klik statistik. Untuk statistiknya udah benar. Setelah itu kita klik continue.
Untuk plotnya adalah deskriptifnya tidak ada, untuk box plotnya adalah non, jangan lupa normality-nya kita centang. Dan untuk spread vs levelnya adalah power estimation, lalu kita klik continue. Setelah itu kita klik OK. Dan ini adalah hasil dari uji homogenitas. Apa sih uji normalitas? Apa sih yang dilakukan oleh uji normalitas? Uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal. Data yang terdistribusi normal artinya data mempunyai sebaran yang normal, dengan profil yang dapat dikatakan mewakili populasi. Bila hasil uji normalitas menunjukkan distribusi yang normal, maka dapat digunakan statistik parametrik. Jika normalitas melakukan perbandingan data yang diuji dengan data terdistribusi normal yang memiliki mean dan standar deviasi yang sama. Normalitas data dapat diketahui menggunakan uji chi-square, uji Kolmogorov-Smirnov, dan uji Shapiro-Wilk. Apa sih itu uji homogenitas? Uji homogenitas merupakan uji perbedaan antara dua atau lebih populasi. Uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui kesamaan atau perbedaan varian beberapa kelompok data penelitian. Populasi dengan varian yang sama besar dikatakan populasi dengan varian yang homogen. Perhitungan uji homogenitas dapat dilakukan dengan berbagai cara dan metode, di antaranya adalah uji Bartlett, uji varians, dan uji F dan uji Levens. Maka dari itu, persyaratan untuk mengetahui uji beda apa yang digunakan pada kasus ini harus ada uji normalitas dan homogenitas. Berdasarkan hasil output uji normalitas dengan metode Shapiro-Wilk dapat disimpulkan bahwa nilai signifikasi untuk pH emulsi mula-mula adalah 0,182, berarti lebih dari 0,05. Sedangkan untuk pemanasan adalah 0,006 yang artinya kurang dari 0,05. Artinya hasil output tidak terdistribusi normal. Maka dari itu, pada percobaan pada kasus 1 untuk uji normalitas dengan metode Shapiro-Wilk dapat dilanjutkan dengan uji Wilcoxon, karena uji Wilcoxon merupakan uji non-parametrik di mana parametrik tidak terpenuhi. Persyaratan mengetahui uji beda apa yang digunakan pada kasus ini harus ada uji normalitas dan uji homogenitas. Setelah kita melakukan uji normalitas dan uji homogenitas, maka kita akan melakukan uji Wilcoxon. Bagaimana caranya melakukan uji Wilcoxon? Uji Wilcoxon seperti yang pertama, mengisi SPS yang variabel name-nya adalah mula-mula dan pemanasan. Begitu juga dengan data view-nya, sama seperti yang awal. Bagaimana caranya uji Wilcoxon? Caranya adalah klik analis dan klik non-parametric test. Kenapa non-parametric test? Karena uji Wilcoxon adalah non-parametric. Habis itu Legis, Xerox, dan setelah lagi Xerox adalah to relate samples. Setelah itu, mula-mula dimasukkan ke variabel 1 dan pemanasan dimasukkan ke variabel 2. Jangan lupa Wilcoxon-nya kita klik OK. Dan ini adalah hasilnya. Berdasarkan hasil output dengan menggunakan uji Wilcoxon ini dapat disimpulkan bahwa nilai signifikasi pada pH emulsi, pemanasan, dan pH emulsi mula-mula hasilnya adalah tidak terdistribusi normal. Maka dari itu, pada percobaan kasus ini harus menggunakan uji Wilcoxon. Dengan metode ini kita dapat hasil analisis di mana parametrinya tidak terpenuhi dapat dilihat pada asymptotic to Taylor sebesar 0,002 kurang dari 0,05 sehingga dapat diartikan bahwa terdapat perbedaan antara pH emulsi mula-mula dengan pH pemanasan. Sekian untuk kasus 1. Selanjutnya kita akan menyelesaikan kasus 2. Seperti ini kasus 2-nya adalah sebuah
Media massa menyatakan bahwa kadar pemanis buatan jenis sakarin pada minuman merek impor lebih tinggi daripada merek lokal. Seorang mahasiswa farmasi melakukan penelitian untuk mengkonfirmasi pernyataan tersebut. Mahasiswa tersebut mengumpulkan sampel minuman merek impor dan lokal, kemudian menetapkan kadar sakarin dengan kromatografi cair kinerja tinggi. Hasil penelitian tersebut terangkum dalam tabel berikut ini. Dan ini adalah tabel. Setelah kita melihat kasusnya ini, maka kita akan menyelesaikan. Caranya tidak jauh berbeda dengan kasus yang pertama. Kita masuk ke kita masuk ke SPS. Setelah itu kita masuk ke variable view. Setelah kita masuk ke variable view, untuk namanya adalah lokal dan baris keduanya adalah impor. Untuk desimalnya kita sama, untuk labelnya sama seperti name, untuk valuesnya tidak ada, dan untuk mesinnya ada scale. Setelah itu kita masuk ke data view. Setelah kita masuk ke data view, maka kita akan mengiskan data ke dalam data view. Data dari data view ini diambil dari data yang sudah tertera di kasus. 0,05 ini dari kadar sakarin. Dari sini. Setelah kita masukkan data ke dalam data view, maka kita akan mencari rata-ratanya terlebih dahulu. Kita klik analis. Setelah kita klik analis, kita klik descriptive statistik, kita klik deskriptif. Setelah itu variabel dipindahkan lokal dipindahkan ke variabel S dan import dipindahkan ke variabel S. Setelah itu kita klik options. Setelah kita klik options, kita hanya memilih mean saja. Selain mean tidak usah perlu dicentang. Untuk display ordernya ada variabel list. Setelah itu kita klik continue. Setelah itu kita klik OK. Setelah kita klik OK, dan ini adalah hasilnya. Untuk lokal adalah 0,5870 dan untuk impor adalah 0,5095. Yang artinya di mana lokal lebih besar daripada impor. Setelah kita melakukan rata-rata, mencari rata-rata, maka kita akan melakukan uji normalitas. Caranya, kita klik analis. Setelah itu kita klik descriptive statistik, setelah itu kita klik explore. Setelah kita klik explore, maka lokal dan impor kita pindahkan ke dependent. Setelah kita pindahkan ke dependent, kita klik displaynya, kita klik close. Setelah kita klik close, kita masuk ke plots. Untuk plotsnya adalah deskriptif, adalah system and leave-nya, dan untuk plotsnya adalah none. Setelah itu kita centang normality-nya. Setelah kita centang, kita masuk ke continue. Kita klik continue. Setelah kita klik continue adalah kita klik OK. Setelah kita klik OK, dan ini adalah hasilnya. Di sini hasilnya, DF-nya ada 20 untuk lokal dan impor adalah 20. Dan di sini adalah sig-nya. Signifikasinya di sini untuk lokal adalah 0,517 dan 0,017. Yang artinya di mana lokal lebih dari 0,05 dan impor adalah kurang dari 0,05. Berarti data tersebut adalah data tidak normal. Setelah kita melakukan uji normalitas, maka kita akan melakukan uji homogenitas. Kita menggunakan data yang ini. Untuk name-nya adalah merek minum dan untuk baris kedua adalah kadar sakarin. Untuk desimal merek minum adalah 0 dan untuk kadar sakarinnya adalah 2. Di sini labelnya sama seperti name, tapi berbedanya dengan cara yang pertama adalah valuesnya. Kalau tadi valuesnya adalah 0, sekarang values untuk merek minumnya adalah nomor 1 untuk lokal dan nomor 2 untuk impor. Setelah itu, untuk kadar sakarinnya itu tidak ada dan untuk measure-nya adalah scale. Setelah itu kita masuk ke data view. Di data view, ini 1 adalah lokal dan 2 ini adalah impor. 0,5 itu dari data yang sudah ada di kasus. Setelah itu kita klik analis. Setelah kita klik analis adalah descriptive statistik, setelah itu explore. Tidak jauh berbeda dengan uji normalitas, tetapi bedanya di sini adalah kadar sakarin dimasukkan ke dependent list dan merek minuman dimasukkan ke factor list. Setelah itu kita klik batch. Setelah kita klik batch, kita masuk ke statistik. Untuk statistiknya ini sudah benar, jadi kita klik continue. Setelah kita klik continue, kita klik batch. Setelah kita klik batch, di sini untuk batch-nya adalah 0, untuk deskriptifnya tidak ada, untuk normalitasnya tidak usah dicentang, dan untuk spread facelift-nya adalah power estimation. Kita klik continue. Setelah itu kita klik OK. Dan ini adalah hasil dari uji homogenitas. Setelah
kita melakukan uji homogenitas, kita akan melakukan uji Mann-Whitney. Caranya adalah kita klik analis, setelah itu kita klik non-parametric trace, setelah itu kita lihat cursor, dan itu kita adalah two independent sample. Setelah itu Kater Sakarinya kita masukkan ke test variabel dan groupingnya adalah merek minum. Setelah itu kita klik merek minum, kita define grup. Setelah itu untuk grup satunya kita klik 1 dan grup 2 kita klik 2. Setelah itu kita continue. Setelah itu jangan lupa tipenya adalah man with you. Setelah itu kita klik OK. Di sini untuk man with-nya hasilnya adalah asam siktutylen, yaitu 0,3110. Di sini berdasarkan hasil keputusan di Mann-Whitney ini adalah hasilnya 0,301, yang artinya lebih dari 0,05, maka HO diterima. Jika nilai probabilitas asam siktutylen kurang dari 0,05, maka artinya HO ditolak. Kalau lebih dari 0,5, HO diterima, tetapi kalau kurang dari 0,5, maka HO-nya ditolak. Sekian untuk menyelesaikan kasus Bouvier. Terima kasih.